Batu Aji, adik sekolah Minggu Piayu, dan adik sekolah Minggu Gloria Sagulung. Apa kabar? Luar biasa. Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Luar biasa Tuhan Yesus, karena kita hari ini boleh melakukan ibadah kita. Kita akan mulai ibadah kita adik-adik. Mari Kak Nelly undang semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, mengatakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik.
dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, gunung batu kekuatan kami, perisai kehidupan kami, betapapun kami sengsara karena dosa, namun pertolongan-Mu selalu datang, sehingga kami lepas dari segala rencana iblis. Hati kami bergemar penuh pujian, beribadah kepadamu, mensyukuri segala perbuatan-Mu yang penuh kasih, yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan maut melalui penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Penuhilah kami oleh Roh Kudus, supaya melalui ibadah ini, iman kami disegarkan dalam menghayati pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kemuliaan-Mu menjadi nyata melalui kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita angkat pujian kita kembali. Dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik semuanya, sekarang kita mengucapkan titah ya. Titah pertama sampai dengan titah keempat. Ayo adik-adik ikutkan kakak ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu.
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Inilah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya. Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari semua orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahnya. Ayo adik-adik, sama-sama kita memohon. Ya Tuhan Allah, buatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik sekalian, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini. Ya, siapa yang sudah hafal? Yang hafal ya. Ayat hafalannya yaitu Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Adik-adik, ayo sama-sama kita baca sekali lagi, sama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Oke, untuk minggu depan tugasnya ya dihafal dan dibuka Alkitabnya. Ayo buka Alkitabnya untuk minggu depan. Jadi minggu ini dibaca ya adik-adik, yaitu Yohanes 12 ayat 13b. Ayo kita baca sama-sama. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Sekali lagi, Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Amin. Dihafal ya adik-adik semuanya. Sekarang tiba waktunya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita, Kusiapkan hatiku Tuhan. lebih sungguh-sungguh lagi, ambil sikap berdoa untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan.
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Hingga saat ini kami boleh sehat, boleh kuat dan menjalani setiap aktivitas kami. Dan kami telah memuji Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam ibadah sekolah minggu hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. Adik-adik, mari kita baca bersama-sama. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang di tangannya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Tentu sehat ya, luar biasa. Tetap semangat ya di dalam Tuhan. Iya. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana kasih Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kita manusia. Nah adik-adik, pernah enggak mengalami luka di bagian tubuhnya? Atau ketika kejar-kejaran sama temannya, sama kakaknya terjatuh, terluka, lalu berdarah. Gimana rasanya adik-adik? Sakit tidak? Sakit ya? Tentunya dong Kak. Kemudian ketika adik-adik main sepeda gitu kan, terjatuh, berdarah, pasti sakit juga. Atau ketika adik-adik lagi kejar-kejaran kemudian ada paku kena kaki, sakit ya? Tentunya dong sakit gitu. Nah adik-adik, rasa sakit tersebut lebih daripada itu Yesus rasakan ketika di dalam proses penyalipan untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Belum seberapa adik-adik dari yang kita rasakan cuma tergores tangan. Pasti adik-adik kadang-kadang nangis, ya kan? Bahkan ketika diobati, diolesi betadin juga pasti akan menangis. Nah Yesus adik-adik, dia harus menderita. Dia ditikam, dia dipukul, dia dicambuk, dan bahkan diberi kawat berduri di kepalanya, bahkan dipaku tangannya.
Yesus kesakitan adik-adik. Tapi itu semua untuk kita manusia. Karena kita manusia yang penuh dengan dosa. Ayo adik-adik, apa aja dosa yang sering diperbuat? Berbohong? Ayo. Ya kan? Menipu kakaknya atau menipu orang tuanya. Kemudian apalagi adik-adik? Mencuri? Oh, siapa yang sering mencuri uang orang tuanya? Ayo, nggak boleh ya. Itu dosa. Atau melawan orang tua. Dan yang lainnya. Banyak ya adik-adik dosa yang kita perbuat. Nah seharusnya oleh karena dosa-dosa kita itu adik-adik, kita seharusnya mati. Dan kita seharusnya dihukum. Oleh karena kita berbuat dosa, kita seharusnya dihukum. Tapi ternyata Allah begitu mengasihi kita anak-anaknya. Kita tidak dihukum, kita tidak dibinasakan, tetapi oleh karena kasih Allah, Dia memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Yesus bukan hanya menderita luka fisik adik-adik. Yesus bukan hanya dicambuk. Kalau dalam teks kita tadi kan Dia dicambuk, kemudian dikatakan Dia dihina, kemudian juga bagaimana Dia diremukkan, Dia tertikam. Tidak hanya fisiknya adik-adik yang sakit, tapi Yesus juga, kalau kita lihat dalam ayat 3, Ia dihina dan dihindari orang. Padahal Yesus bukan berdosa, tapi Yesus harus menanggung dosa-dosa kita. Yesus rela menggantikan posisi kita sebagai terhukum. Semua itu hanya untuk menyelamatkan kita adik-adik. Dari dosa-dosa kita yang begitu banyak, yang gak bisa dihitung lagi berapa banyaknya. Tapi Yesus menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, jikalau begitu besar kasih Allah kepada kita, jikalau begitu luar biasanya kasih Allah kepada kita, lalu apa yang harus kita lakukan adik-adik? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang menjadi sikap kita ketika begitu luar biasa kasih Tuhan kepada kita? Ayo adik-adik, mari kita katakan. Yang pertama adalah Yesuslah juru selamat dalam hidupku. Katakan adik-adik, Yesuslah juru selamat dalam hidupku. Iya, itu yang pertama. Sikap kita mengatakan bahwasanya Yesuslah juru selamat dalam hidupku. Yang kedua adik-adik, sikap kita dan tekad kita adalah aku akan menjadi anak yang baik. Katakan adik-adik, karena apa? Karena Yesus mengasihi kita, maka mari adik-adik katakan, aku menjadi anak yang baik. Ya kan? Yang ketiga apa? Yang ketiga katakan, aku mau menjadi anak yang taat. Yang pertama tadi kita katakan apa? Tekad Yesuslah juru selamat dalam hidupku. Yang kedua apa adik-adik? Yang kedua adalah aku akan menjadi anak yang baik. Oke? Yang ketiga apa? Aku akan menjadi anak yang taat. Iya. Yesus juru selamat dalam hidup kita. Kita akan menjadi anak yang baik dan kita juga akan menjadi anak yang taat terhadap orang tua kita, terlebih kepada Allah. Jadi siap ya adik-adik? Yesus telah menderita, tetapi itu semua untuk menyelamatkan kita. Maka ketika kita sudah diselamatkan, jadilah anak yang baik dan yang taat. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajarilah kami anak-anak Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik dan anak yang taat. Sungguh luar biasa ya Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami.
Sungguh luar biasa ya Bapa penyertaan-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu, ajari kami Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan selaku anak-anak-Mu. Bapa berkati anak-anak Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang taat di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang tua mereka. Tuhan boleh senantiasa memberkati seluruh orang tua kami ya Tuhan. Berkati mereka Bapa dalam setiap pekerjaan mereka. Biarlah kiranya Tuhan melalui pekerjaan mereka, orang tua kami dapat memenuhi setiap kebutuhan kami anak-anaknya. Dan boleh juga Tuhan mendidik kami anak-anaknya di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Berkati juga ya Tuhan seluruh anak-anak Tuhan dalam setiap pertumbuhan mereka, dalam setiap studi mereka. Tuhan yang boleh memberkati sehingga mereka Tuhan boleh bertumbuh semakin bijak dan semakin pintar di dalam kehendak Tuhan. Berkati juga guru-guru di sekolah mereka dan di guru-guru di sekolah minggu mereka. Biarlah kiranya Tuhan guru-guru mereka boleh tetap semangat untuk mengajari anak-anak Tuhan dalam pendidikan mereka dan juga iman mereka. Terima kasih Bapa ini kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mau berikan persembahan. Beri persembahan yang terbaik ya adik-adik. Kita angkat persembahan kita sama-sama sambil mengucapkan Hubere, Hubani, Harajau, Minai Bata. Sekali lagi adik-adik, 2, 3 ya. Hubere, Hubani, Harajau, Minai Bata. Sambil kita beri persembahan, kita angkat pujian kita, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Hingga saat ini kami boleh memuji memuliakan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk menerima setiap pujian kami. Dan firman-Mu yang telah kami dengar, ajari kami Tuhan, sehingga di dalam hikmat yang daripada Tuhan, anak-anak Tuhan boleh hidup di dalam firman-Mu. Dan kami juga telah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan memberkatinya, sehingga persembahan kami boleh kami pakaikan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami dengan segala kerendahan hati kami berserah hanya kepada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita bersama mengucapkan berdoa tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganuk, pasada uhur nami ase torang ganuk, sing boy dalanun nami salakah natorsa, dop hap hasoman nami torang agi huja. Amin. Marilah kita terima berkat yang daripada Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.